Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, amin. Sekarang sudah masuk ke dalam minggu terakhir di bulan Maret. Itu tandanya aku mau bikin budget plan untuk bulan April 2022. Budget plan-nya sengaja aku bikin di awal banget karena sekalian persiapan. Insya Allah nanti di bulan April kan ada bulan Ramadan. Karena di bulan puasa insya Allah aku mau nyetok beberapa bahan makanan yang mungkin bisa di stok seperti frozen food atau yang lauk-lauk seperti itu. Persabunan juga mau aku stok, jadi aku nggak akan banyak aktivitas di luar selama bulan puasa. Seperti biasa, di halaman pertama budget plan aku akan buat kalender, dan ini kalender untuk bulan April 2022. Di bulan April ini aku sengaja bikin kalender dengan kolom yang besar-besar dibanding bulan Maret, karena nantinya di kolom-kolom ini aku bisa isi dengan catatan-catatan penting di setiap tanggalnya. Untuk tema, aku masih tetap pakai yang minimalis dan natural aja. Aku pakai semua brush pen yang aku punya. Karena ukuran kalendernya besar, jadi aku satukan dari 2 halaman ini dan sengaja aku bikin buat cover juga. Untuk menambahkan kesan natural, aku juga tambahin doodle tanaman indoor, tanaman ketapang biola di salah satu sudut cover budget plan-nya. Aku banyak banget dapat inspirasi untuk doodle-doodle seperti ini itu lewat Instagram ataupun Pinterest. Buat teman-teman yang suka cari-cari inspirasi gambar-gambar yang seperti apa buat budget plan, boleh juga loh dicek Pinterest ataupun Instagram. Di situ banyak banget gambar yang lucu-lucu yang teman-teman bisa adopsi untuk menjadi tema budget plan teman-teman. Warna coklat dari pot tanamannya ini aku warnain pakai Joico yang dual brush pen. Ini bukan yang metalik. Ukuran brushnya memang lebih besar dibanding yang metalik, jadi lebih mirip ke ukuran brush pen dari Tombow. Dan untuk daun-daunnya yang hijau ini aku pakai brush pen dari Tombow. Dan untuk bikin gradasi sedikit di tengah-tengah daunnya itu, di bagian tengah dalamnya aku tambahin lagi layernya jadi kelihatan lebih tebal. Selanjutnya untuk cover di bagian atas di pojok sebelah kiri aku bikin kotak yang aku arsir pakai brush pen dari Tombow. Aku bikin kotak-kotak ini untuk catatan-catatan tambahan. Tapi aku masih belum rapih banget bikin kotak seperti ini dan aku masih harus banyak berlatih lagi untuk pakai brush pen. Dan untuk nama bulannya, di sini untuk tulisan bulan April aku pakai kertas yang ditempel-tempel. Kertas coklat ini adalah kertas sampul sisa aku bungkus kado. Kertas coklatnya ini aku pakai sebagai layer aja, nanti aku tempel lagi pakai kertas dari notebook Joico itu sendiri. Aku sobek-sobek kertasnya pakai tangan aja, sengaja nggak pakai gunting biar dapat kesan naturalnya. Dan di sini juga aku nggak pernah pakai penggaris untuk menggaris-garis, karena selain nggak punya penggaris, aku juga suka aja gitu sama hasilnya yang natural. Tempel-tempel kertas seperti ini juga cocok banget buat temen-temen yang seperti aku nggak punya stiker-stiker seperti itu, stiker yang lucu-lucu. Karena untuk membuat budget plan seperti ini, aku masih mengusahakan untuk memanfaatkan di sekitar aku, pokoknya memanfaatkan apa yang aku punya dulu. Karena di sekitar kertas kopi masih sedikit kosong, masih kelihatan kosong banget, akhirnya aku tambahin gambar-gambar tanaman juga, gambar-gambar dedaunan biar kelihatan lebih natural. Selanjutnya aku juga udah nyiapin potongan-potongan kertas untuk judul budget tracker dan budget plan di setiap halamannya. Kategori budget plan-nya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Aku bagi ke dalam 3 kategori, yaitu untuk tabungan, pengeluaran tetap, dan pengeluaran tidak tetap. Tapi karena alhamdulillah di bulan Maret hutangku sudah lunas, jadi budget untuk bayar hutang setiap bulannya aku pakai untuk nambahin tabungan rumah. Jadi total budget untuk anggaran rumah tanggaku bulan ini sejumlah 4 juta rupiah. Karena kembali lagi ke prinsipku, penghasilan boleh bertambah, tapi sebisa mungkin pengeluaran jangan bertambah ya teman-teman. Selain itu, karena harga rumah juga semakin lama semakin meningkat, jadi aku mau mengusahakan untuk tabungan rumah untuk terus bertambah setiap tahunnya. Untuk kategori tabungan masih sama, tidak ada yang ditambah atau dikurangin. Yang pertama untuk rumah, di sini menjadi Rp1.500.000. Untuk pendidikan 1 dan 2 masing-masing Rp50.000. Untuk dana darurat Rp100.000. Untuk perawatan rumah tangga Rp50.000.
Untuk perawatan kendaraan dan hiburan masing-masing Rp50.000 dan pakaian serta medical masing-masing Rp25.000. Untuk kategori medical masih tetap aku pertahankan karena walaupun obat-obatan ditanggung sama kantor tetap aja ada limitnya dan biasanya kalau sakit akan banyak dana-dana tak terduga yang harus kita keluarkan. Untuk pengeluaran tetap juga masih sama, untuk orang tua Rp500.000, listrik Rp300.000, dan cicilan handphone Rp100.000. Untuk cicilan HP di sini adalah yang terakhir insya Allah karena sudah lunas di bulan ini, jadi nanti di bulan depan aku akan menyesuaikan dan akan aku bentuk budget plan yang baru untuk di bulan Mei. Untuk pengeluaran tidak tetap juga masih sama, belanja mingguan Rp600.000, groceries Rp200.000, internet Rp100.000, sampah gas dan air Rp100.000, snack anak Rp100.000, dan dana tidak terduga Rp100.000. Karena masih banyak space yang kosong di bagian bawah, aku bikin dekorasi gambar bunga dan aku tambahin quotes juga sebagai reminder diri aku sendiri. Dan menurut aku ini adalah salah satu quotes yang bagus banget untuk kita tulis di jurnal. Jika kita tidak merasa bersyukur dan belum merasa cukup atas apa yang sudah kita punya saat ini, kita tidak akan pernah bahagia walaupun seluruh dunia ada di tangan kita. Karena kebahagiaan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak uang atau materi yang kita punya, tapi ketenangan, kesehatan, dan juga kedamaian dalam hidup merupakan salah satu hal yang bisa membuat kita bahagia. Dan seperti biasa, aku juga selalu bikin budget tracker setiap bulannya. Karena dengan budget tracker seperti ini, kita bisa tahu uang yang kita pakai itu habisnya untuk kemana aja. Dan kita juga bisa melakukan evaluasi apakah rencana keuangan yang sudah kita buat ini sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya, atau ternyata malah kurang, atau ternyata malah lebih banyak banget dan harusnya bisa kita tambahin buat tabungan. Budget tracker yang pertama adalah untuk belanja mingguan. Di sini karena judulnya belanja mingguan, jadi aku bagi ke dalam 4 minggu, dimana setiap minggunya itu aku hitung 8 hari. Karena anggaran belanja mingguan untuk 1 bulannya itu Rp600.000, jadi aku bagi lagi setiap minggunya itu anggarannya adalah Rp150.000. Dan di halaman sebaliknya aku juga bikin budget tracker untuk belanja bulanan, untuk snack anak, dan juga untuk gas, air, dan sampah. Sebenarnya untuk iuran sampah ini sendiri bisa termasuk ke dalam kategori pengeluaran tetap karena jumlah yang aku bayarkan setiap bulannya itu sama aja. Jadi mungkin di bulan depan akan aku bahas sedikit untuk budget plan di bulan Mei. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan dengan membuat budgeting seperti ini, keuangan kita bisa menjadi lebih sehat dan kita juga bisa lebih sadar untuk menggunakan uang yang kita punya saat ini sehingga tidak akan ada penyesalan di kedepannya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.